Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keluarga muslim. Program Bincang Sehat kembali menyapa Anda di hari Kamis sore, tanggal 28 Zulhijjah 1440 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2019. Baik, insya Allah selama 1 jam ke depan dengan program Bincang Sehat, karena sehat merupakan investasi masa depan. Insya Allah di kesempatan kali ini pembahasan kita, sahabat keluarga muslim, mengenai penyakit hipertiroid. Nah, apakah penyakit itu, kemudian bagaimana gejalanya, kemudian bagaimana cara mendiagnosis, kemudian cara pengobatannya seperti apa, dan juga mengenai fakta mitos dari penyakit hipertiroid. Telah hadir bersama narasumber kita, ada Dr. Rosyadi Aziz yang akan menemani kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah, dengan senyum yang luar biasa dari dokter menunjukkan semangat di sore kali ini. Jadi sahabat keluarga muslim jangan sampai kalah semangat. Nah baik, di awal sahabat keluarga muslim kita akan bertanya kepada beliau mengenai hipertiroid itu apa sih, Dok? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat keluarga muslim di mana saja dapat menyimak acara Bincang Sehat pada sore ini. Seperti yang disampaikan tadi oleh pembawa acara kita, bahwasanya topik hari ini adalah mengenai hipertiroid. Iya. Hipertiroid ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup banyak dialami, namun sayangnya tidak terdeteksi, tidak terdeteksi ataupun tidak dirasakan oleh pasiennya yang mengalami masalah hipertiroid. Oke. Bahkan sebagian dari pasien ini juga tidak tahu kalau derita yang mereka alami itu merupakan masalah hipertiroid. Nah, sebelum kita membahas mengenai hipertiroid, sedikit kita paparkan dulu apa itu tiroid. Iya. Tiroid merupakan kelenjar yang ada di tubuh manusia. Kelenjar ini termasuk salah satu kelenjar yang menghasilkan hormon. Nah, jadi beberapa kelenjar yang ada di tubuh manusia itu ada yang menghasilkan hormon, ada yang menghasilkan zat yang lain. Iya. Nah, kelenjar tiroid adalah kelenjar yang menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan namanya hormon tiroid. Hormon tiroid ini ada dua macam, yaitu T3 dan T4. Nama panjangnya, kalau T3 triiodotironin, T4 tetraiodotiranin. Namun biasa lebih mudah kita singkat saja T3 dan T4. Iya. Nah, T3 dan T4 ini adalah hormon yang bekerja di seluruh tubuh manusia. Hampir semua menjadi target dari hormon tiroid ini. Lalu, di mana letak kelenjar tiroid ini? Iya. Nah, kelenjar tiroid ini berada di leher, tepatnya kalau pada laki-laki di bawah jakun ya. Di bawah jakun, bentuknya seperti kupu-kupu. Kupu-kupu di tengah menyempit, lalu ada dua sayapnya. Kalau misalnya Bapak Ibu sahabat keluarga muslim pernah melihat orang mengenakan dasi kupu-kupu, nah pas tepat di situ lokasi kelenjar tiroid. Nah, jadi bentuknya juga seperti kupu-kupu dan di tempat orang biasa meletakkan dasi kupu-kupu. Nah, itulah posisi kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini ukurannya kecil, biasanya hanya sebesar ibu jari dan hampir tidak terlihat. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat atau membedakan dengan jelas, kecuali pada beberapa keadaan, misalnya orang yang terlalu kurus ataupun kelenjarnya itu mengalami pembesaran, itu bisa kita lihat. Oke. Tadi kan posisi dari seorang pria di bawah. Kalau untuk wanita sendiri? Sama, tapi karena kalau pada perempuan kan tidak ada jakunnya, jadi agak sulit kita sebutkan kan. Nah, makanya posisinya tepat biasa di depan kerongkongan. Iya.
depan tenggorokan ini yang biasanya orang memakai dasi kupu-kupu. Oke, oke, Nah, oke. di situ. Berarti tadi kan ini sebetulnya tiroid itu sangat apa ya, bermanfaat gitu ya. Iya. Sebetulnya gitu untuk sistem tubuh kita gitu kan. Nah, ini berarti hipertiroid. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan menjadi hiper gitu? Menjadi yang tadinya bermanfaat ini malah menjadi penyakit gitu. Baik, iya. Ini kelenjar tiroid, karena tadi kita sudah sebutkan dia bekerja pada hampir seluruh tubuh. Fungsi utamanya adalah mengatur metabolisme seluruh tubuh kita. Jadi bagaimana tubuh kita ini misalnya mau meningkatkan aktivitasnya, metabolisme. Misalnya kita olahraga nih, artinya kan kita butuh energi yang besar. Metabolisme berarti harus cepat. Nah, yang mengaturnya itu salah satunya adalah hormon tiroid. Ketika dia mengalami masalah, maka ini metabolismenya akan terganggu. Jadi termasuk di situ pengaturan suhu tubuh, juga perannya dalam persarafan, ya sangat banyak ya ini target hormon tiroid. Nah, ada beberapa keadaan hormon tiroid ini akan mengalami peningkatan dalam jumlah. Nah, inilah yang kita katakan dengan hipertiroid. Nah, hipertiroid berarti jumlahnya yang meningkat. Jumlahnya meningkat. Kalau dia menurun jumlahnya itu namanya hipotiroid. Berarti sebetulnya itu adalah hal yang merupakan inti juga ya bagi tubuh kita seperti itu, sistem Benar. tubuh kita. Hmm. Oke. Kemudian mengenai gejala umumnya nih dok, gejala umum bagi orang yang terkena hipertiroid itu seperti apa? Nah, hipertiroid tadi seperti kita jelaskan fungsinya adalah mengatur laju metabolisme tubuh. Iya. Ketika kadarnya itu meningkat di dalam darah, maka aktivitas tubuh kita juga akan meningkat. Nah, gejala hipertiroid adalah gejala meningkatnya aktivitas tubuh berarti. Oke, oke. Nah, kalau tadi kita sebutkan meningkatkan suhu tubuh, maka kita bisa jumpai orang yang hipertiroid itu akan sangat mudah berkeringat, banyak keringatnya ya. Oke. Lalu panas rasa badannya. Suhunya itu suhu tubuhnya Meningkat biasa. juga gitu ya? Tapi bukan demam ya. Iya, iya. Meningkat juga. Lalu kita bisa jumpai karena metabolismenya ini meningkat, biasanya dia juga akan mudah lapar. Oh, iya, iya. Nah, mudah lapar, banyak dia makan, tapi aktivitas metabolismenya meningkat. Nah, lalu karena dia makannya banyak, aktivitas meningkat, kita bisa jumpai berat badannya cenderung justru menurun. Iya, iya, iya. Makanan yang sudah dikonsumsi itu tidak disimpan dalam bentuk fisik untuk tubuhnya, tidak disimpan dalam cadangan energi, tapi digunakan. Jadi makanannya itu sangat efektif, sangat efisien ya. Apa yang dimakan itu yang jadi langsung dipakai, langsung dibakar. Nah, akibatnya berat badannya cenderung untuk turun. Ini gejala yang paling sering kita jumpai. Oke. Berarti ya dengan hipertiroid, jadi ya metabolisme kemudian juga kebutuhan dalam tubuh itu meningkat juga gitu Iya, ya, benar. seperti itu. Oke, itu kan secara umum nih dok yang kelihatan. Ada nggak gejala secara khusus gitu? Nah, ini penyakit tiroid seperti itu. Ya. Gejala lain yang sering bisa kita amati ya. Iya. Mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan diri sendiri. Itu tangan kita bergetar-getar. Itu bergetarnya konstan, maksudnya terus apa ada beberapa waktu seperti itu? Memang seperti itu, memang bergetar terus. Tapi kita tidak menyadarinya sampai suatu waktu kita membutuhkan kegiatan yang Memerlukan keseimbangan misalnya. memerlukan konsentrasi tangan misalnya. Saat menulis itu akan terasa. Caranya kita bisa mengambil selembar kertas, kita luruskan tangan ke depan, lalu kita letak di atas telapak. Oke. Kalau memang ini bergetar-getar, orang yang hipertiroid, ini dia akan bergetar-getar. Ini karena ada peningkatan saraf simpatis namanya. Itu bisa tangan dua-duanya ya? Tangan sekali dua. Jadi dua-dua kita letakkan.
kertas di atasnya, kita akan tangannya bergetar-getar. Oke, oke. Kemudian gejala, kan tadi hiper gitu ya, menjadikan kebutuhan juga, mudah berarti salah satunya tadi mudah lelah juga gitu ya? Iya benar, akan Mudah mudah lelah dia jadinya, lemas. oh, gitu ya. Jadi ya tentu ya keringetan tadi juga keluar hiper gitu ya, Iya seperti, benar. bukan seperti orang yang biasanya kemudian mudah lelah juga ya? Iya benar. Seperti itu, oke. Nah, kemudian di usia berapa nih Dok? Di usia berapa kira-kira hipertiroid ini menyerang seseorang gitu? Hipertiroid dapat terjadi pada berbagai rentang usia, Iya, namun paling banyak biasa pada usia produktif ya. Itu pada usia 20 sampai 40 tahun. iya, Lalu juga paling banyak yang mengalami hipertiroid ini perempuan. perempuan. Ya, namun bukan berarti pada laki-laki tidak ada. Iya, Juga tidak jarang kita jumpai pada laki-laki mengalami hipertiroid. Namun perempuan lebih banyak mengalami. Lalu ras yang banyak juga ras dari Asia ya. Orang Asia akan lebih banyak, biasanya lebih banyak mengalami hipertiroid daripada yang berkulit gelap di oke. Afrika. Apa itu penyebabnya? Apakah penyebab dengan keadaan cuaca atau keadaan iklim itu bisa mempengaruhi? Em, Penyebab dari hipertiroid ini tidak begitu jelas. Namun Oke, yang perlu kita tekankan juga di sini bahwasanya hipertiroid bukanlah penyakit tunggal. Jadi dia bukan suatu penyakit yang kita katakan misalnya demam berdarah. Itu iya, adalah penyakit memang tunggal, demam berdarah. Kalau hipertiroid adalah kumpulan gejala-gejala yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas kelenjar tiroid, peningkatan jumlah hormon tiroid. Nah, penyebabnya justru ada penyakit yang lain. iya. Ada penyakit yang mendasari. Apa sih yang menyebabkan hipertiroid? Nah, penyebab yang paling banyak menyebabkan hipertiroid ini adalah penyakit Graves namanya. Oke, oke. Penyakit. Apa itu Dok? Nah, penyakit Graves ini dia merupakan suatu penyakit autoimun ya. Iya. Jadi ada penyimpangan Hmm. sistem pertahanan tubuh manusia itu autoimun. Nah, menyerang sistem pertahanan sendiri gitu. Jadi Oke. kalau kita ibaratkan seperti tentara itu sudah menyerang rakyat sendiri atau tentara menyerang tentara sendiri. Jadi Oke. perangnya itu seharusnya dia menyerang lawan, tapi yang diserang ini Kawan tubuh gitu ya, sendiri. tubuh sendiri ya. Oke. Negara sendiri, rakyat sendiri. Nah, bisa yang diserangnya sistem pertahanan juga, bisa diserangnya ini rakyatnya. Oke. Nah, Graves disease ini adalah salah satu penyakit kelainan sistem pertahanan tubuh tersebut, menyerang sistem pertahanan tubuh sendiri. Nah, sehingga muncullah gejala hipertiroid ini. Oke, oke. Nah, ini menarik nih kepada penyebab nih Dok, karena kita harus mengetahui mengenai penyebab dari penyakit hipertiroid. Kira-kira apa saja nih Dok? Apakah ada penyebab ya dari faktor keturunan atau juga penyebab ini hanya dari faktor eksternal atau kegiatan sehari-hari kita? Baik. Penyebabnya ini masih dalam kajian juga ya. Kita Iya. belum bisa menyimpulkan inilah penyebab tunggalnya. Namun ini merupakan interaksi dari berbagai macam faktor. Jadi selain ada tadi penyakit autoimun namanya, Iya. kelainan sistem pertahanan itu, bisa juga karena pengaruh lingkungan, bisa juga riwayat keturunan keluarga. Ini kalau misalnya ada lingkungan yang buruk untuk terjadinya hipertiroid, misalnya di situ daerahnya banyak mengkonsumsi iodium ya tinggi. Iya. Nah, ini bisa mengakibatkan hipertiroid ataupun ada riwayat keluarga yang memiliki penyakit autoimun, ini dapat juga menjadi faktor risiko terjadinya hipertiroid. Oke, oke. Berarti ada faktor dari dalam juga ya. Faktor dalam, kemudian juga dari faktor luar. Ini menarik sekali nih Dok. Saya akan tanyakan nanti mengenai bagaimana sih cara mendiagnosis hipertiroid ini. Namun kita tahan sejenak Dok. Kita akan jeda. Jangan kemana-mana sahabat Film Mesin, tetap dalam program Bincang Sehat.